فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, setelah kita menyelesaikan pembahasan kita mengenai hadis al-fard, yaitu hadis yang barakallahu fikum dibawa sendirian atau diriwayatkan oleh seorang perawi atau seorang perawi menyendiri dengan sebuah hadis, barakallahu fikum, atau ahlul balad sebuah barakallahu fikum penduduk negeri misalkan ahlus Syam menyendiri dengan sebuah hadis, sebuah periwayatan dan semisalnya, sudah kita jelaskan barakallahu fikum pada asalnya kebanyakannya barakallahu fikum al-ifrat atau hadis fard seperti itu kebanyakannya dhaif. Cuman ada juga yang sahih. Dilihat keadaannya lagi barakallahu fikum. Seperti itu. Karena terkadang dia menyendiri dengan sebuah riwayat dari penduduk negerinya, tapi ternyata dia punya pendukung yang lain di negeri yang lain. Paham ya? Misalkan Ahlus Syam, di Ahlus Syam itu dia membawa hadis cuma sendirian. Paham ya? Seakan-akan dia menyelisih Ahlus Syam yang lainnya. Padahal di sana selain dia itu ada orang siqah juga membawa hadis yang seperti itu. Menyendiri dengan sebuah hadis juga siqah juga. Seperti itu perlu dicek lagi, perlu diteliti lagi. Barakallahu fikum. Berikutnya, qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih, wa ma bi'illatin ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahumu qad urifa. Sekarang berkaitan masalah hadis yang mu'all. Mu'all itu adalah hadis yang di dalamnya ada illah, penyakit. Penyakit ada dua, illah qadhihah sama illah ghairu qadhihah. Penyakit yang bisa merusak hadis itu dikatakan sahih atau tidak, dan penyakit yang tidak merusak. Paham ya? Karena termasuk syarat daripada hadis sahih apa kemarin? Pertama, ayyakuna sanadu muttasilan, ya enggak? Ayyakuna sanadu muttasilan. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bidhabt tam, bidhabti at-tam, ya enggak? Kemudian ayyakuna al-hadis, barakallahu fikum, ayyakuna hadis atau ayyakuna sanadu khalian minal illah qadhihah. Kemudian yang kelima, ayyakuna as-sanadu khalian barakallahu fikum minasyudzudz. 5 syarat itu kita lewati di awal-awal kemarin. Paham ya? 5 itu kalau ada berarti hadis sahih. Bersambung sanadnya, kemudian perawinya disifati dengan adalah itu mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus dalam keadaan dia senantiasa menjaga agamanya dan kehormatannya, muruahnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah seorang perawi hendaknya disifati dengan adab at-tam. Hafalannya kuat tapi sempurna. Paham ya? Karena nanti kalau khafifud dhabt, kalau hafalannya itu ringan dalam artian tidak sekuat yang pertama itu nanti hadisnya hasan. Paham ya? Ad-dhabt at-tam, ad-dhabtu at-tam. Dhabt sendiri ada dua kan? Dhabtus sadr sama dhabtu al-kitabah. Kuatnya hafalan yang dia miliki dan kuatnya tulisannya, dia menjaga tulisannya itu. Tidak sembarangan mencari sekretaris, tapi benar-benar tulisannya dijaga, karena terkadang disebabkan karena sekretaris yang jahat tadi, seorang perawi jadi lemah dia karena sama sekretarisnya dimasuk-masukkan hadis-hadis yang bukan milik dia itu loh. Paham ya? Terkadang seperti itu keadaannya. Barakallahu fikum. Kemudian selamat dari apa? Penyakit yang bisa merusak tadi, illah qadhihah. Kemudian selamat juga dari syudzud, syadz, ganjil. Kita lihat nanti. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadza huwal qismur rabi' wal 20, ini pembagian yang ke-24 min aqsamil hadits madhkura fil nadm, yaitu barakallahu fikum dari pembagian hadis-hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi ini. Wa huwa al-ma'lul awil mu'allal, ma'lul awil mu'allal. Hadisnya ma'lul itu maksudnya di dalamnya ada penyakit, paham ya? Atau ada illah yang qadhihah yang merusak. Yuqal al-hadis al-mu'allal wa yuqal al-hadis al-mu'all. Boleh mu'al, boleh mu'allal. Cuman nanti yang rajih yang mana? Wa yuqal al-hadis al-ma'lul. Ma'lul berarti hadisnya dicacat. Paham ya? Hadisnya itu dicacat, dikritik, dan juga ada penyakitnya di situ. Kullu hadhil istilahat lil ulama al-hadits wala syakka anna aqrabaha lis-shawab min haitsul lughah wal mu'allu. Ini semuanya ada istilahnya para ulama ahlul hadis. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang lebih mendekati daripada kebenaran ditinjau dari si bahasa adalah al-mu'all. Bukan mu'allal, bukan ma'lul, al-mu'all.
Mu'al, hadisnya mu'al gitu. Bukan mu'allal, bukan ma'lul, tapi mu'al. Li'anna wazna mu'al as-sarfi huwa muf'al. Mu'al ini kan timbangan sarafnya kan muf'al. Maksudnya mu'al artinya mu'lal artinya. Mu'lal. Mu'lal, na'am barakallahu fikum, kemudian dinakal harokatnya. Fathahnya dipindah ke ain. Akhirnya dua lam itu kan harus diidgham. Jadi mu'al. Paham ya? Mu'allu itu artinya mu'lalu. Paham ya? Artinya mu'lalu, muf'alu. Wa dzalika li anna lam musaddadah fatakunu an harfaini awwaluhuma sakin. Yang demikian itu karena lamnya itu musaddadah, dua double lamnya itu double. Maksudnya adalah mu'lalu. Nah, fatakunu an harfain, maka menjadilah dua huruf. Awwaluhuma sakin, yang satu di antara kedua sukun. Fa idza nadarna ila istiqaq wajadna an hadha huwa shawab. Jika kita lihat pada pecahannya maka inilah yang benar. Jadi mu'al itu adalah mu'lal. Belum? Mu'lal dipindahkan harokatnya dia apa? Jadi mu'al, cuman karena lamnya dua diidghamkan mu'allu. Li'annahu ma'khudun min a'allahu yu'illuhu fa huwa mu'allun. Misal aqarruhu yuqirruhu fa huwa muqirrun aw muqarrun. Mau salah ya? Naam. Walladzina qalu innahu ma'lulun akhadhuhu min illatin. Orang-orang yang mereka mengatakan bahwa hadis itu ma'lul, mereka mengambil dari kata min illah, dari kata illah. Misal shaddahu fa huwa masdudun. Menguatkan ya atau dikuatkan gitu ya. Fa yasammunahu ma'lulan li'annahu ma'khudun min al-fi'l tsulats. Ma'lulan berarti dicacat atau istilahnya hadisnya itu barakallahu fikum ada penyakitnya. Berarti kalau dicacat berarti ada penyakitnya. Walladzina yaqulun mu'allal, ada penyematan mu'allal akhadhuhu min 'allalahu fa huwa mu'allal. Misal qawwamahu fa huwa muqawwam was-shawab kama sabaqa al-mu'allu. Paham ya? Yang tepat mu'al ya. Mu'allu dari timbangan muf'al, mu'lal. Fa naqul al-mu'allu huwa, mu'al itu apa sih? Al-hadits alladhi yakunu dhahiruhu sihhah walakinahu ba'da al-bahth anhu yatabayyanu annahu fihi 'illatun qadihatun lakinnaha khafiyatun. Artinya, hadis mu'al itu adalah hadis yang zahirnya nampaknya itu sahih, hadisnya zahirnya nampaknya sahih, zahirnya saja ya. Nampaknya sanadnya semua sahih kelihatannya. Matanya juga sahih kelihatannya. Tapi setelah di-tag lagi dibahas, ternyata nampaklah bahwasanya di dalam hadis tersebut ada penyakit yang merusak. Ada penyakit yang merusak, tapi penyakitnya apa? Khafiyah, tersembunyi. Enggak setiap orang tahu. Kita aja mungkin enggak tahu. Yang tahu itu para jahabitah, para cendekiawan atau para ahlul hadis. Mereka tahu. Paham ya? Mengetahui tentang detail dan juga bagaimana hadis ini yang mana sisi mana. Ilahnya yang mana yang merusak itu. Kalau kita enggak tahu mungkin. Karena ilahnya tersembunyi sekali. Ilahnya tersembunyi sekali. Ilah khafiyah. Misal dari contohnya ya. An yurwal hadis ala annahu marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bittisalis sanad sekarang. Diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya hadis tersebut marfu' itu berarti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittisalis sanad. Sanadnya semuanya bersambung. Enggak munqati', enggak mu'dhal. Bersambung sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Wa yakunu hadha huwal ma'ruf al-mutadawil 'inda al-muhadditsin. Maka menjadilah inilah yang ma'ruf, al-mutadawal yang sering diterima dan juga sering diambil 'inda al-muhadditsin. Kalau menurut al-muhadditsin ahlul hadis, summa ya'ti ahadul huffaz wa yaqul hadzal hadits fihi illa qadhiha. Perhatian ini. Zahirnya kan bersambung sanadnya kan? Sanadnya zahirnya bersambung. Yang namanya sanad bersambung itu kan sudah bisa dikatakan hampir dikatakan sahih kan? Tapi ternyata datang al-huffaz, itu orang-orang yang hafalannya kuat, huffazul muhaddisin, wa yaqul, dia mengatakan hadzal haditsu fihi illatun qadhiyah. Hadis ini ada cacat yang merusak, ada penyakit yang merusak. Wa hiya anal huffaz rawahu munqati'an, yaitu bahwasanya anal huffaz, bahwasanya para penghafal hadis tersebut mereka meriwayatkan munqati'an, dalam keadaan munqati', terputus sanadnya. Bedakan munqati' dan mu'dhal ya. Kalau munqati' terputusnya apa? Tidak berderetan. Paham ya? Tapi kalau mu'dhal berderetan. Haddatsana A, qala haddatsana D, langsung itu. Dipotong dua. B sama C dipotong. Itu namanya apa? Mu'dhal. Paham ya? Langsung. Tapi kalau munqati' haddatsana A, qala haddatsana C, qala haddatsana E. Terputusnya apa? Terputus sanadnya itu apa? Selang-seling. Itu munqati' namanya. Belum itu contoh aja itu ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kalau mu'dhal terputus sanadnya itu berderetan. Jadi dua perawi langsung dihilangkan itu. Apa maksudnya bedanya? Kita lihat di sini barakallahu fikum.
Fatakunu fi illatu dha'fin, maka menjadilah itu sebagai illah lemahnya hadis tersebut. Munqati, terputus. Wahyal inqita', terputusnya sanad. Bainama al-ma'ruf bainan nas anal hadis muttasilun. Padahal hadisnya itu kalau dilihat yang ma'rufnya di kalangan manusia itu hadisnya muttasil bersama sanadnya. Cuman kan manusia kan belum tentu semuanya tahu. Ternyata datanglah para al-jahabidah ini. Ya, para cendekiawan, orang pakar bidang ilmu hadisnya ini mengatakan hadisnya itu mu'al. Hadisnya ada ilahnya yang bisa merusak sehingga derajatnya pun menjadi dhaif misalkan. Oleh karena itu apa? Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih beliau mengarang sebuah kitab apa? Ahadits mu'allah. Hadis-hadis yang mu'allah, yang ada catatnya yang bisa merusak dohirnya sahih. Dohirnya itu sahih itu loh. Dikumpulkan oleh beliau itu. Paham ya? Ada kitabnya itu kan? Ahadits mu'allah itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, dikumpulkan situ hadis-hadis yang dohirnya itu sahih. Cuman aslinya ada ilahnya itu, ada penyakitnya atau ada catatnya yang bisa merusak. Nah, karena nanti ada catat atau ilah yang tidak merusak itu ada juga. Nah, kita lihat sini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali ya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih, kalau disebutkan qala al-Hafidz itu masyhurnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Tapi kalau qala al-Hafidz Ibnu Rajab, nah berarti Ibnu Rajab. Karena Al-Hafidz Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari juga. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu yang sempurna itu miliknya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Fathul Bari yang punyanya Al-Hafidz Ibnu Rajab itu enggak sempurna. Paham ya? Disempurnakan oleh yang berikutnya. Naam. Fi Syarh An-Nukhbah, Nukhbatul Fikar. Wa hadzal qismu min aghmadi anwa'il hadis. Pembagian ini hadis mu'allah ini, hadis mu'all ini termasuk pembagian yang paling rumit dan paling sulit dalam masalah jenis-jenis hadis. Tersembunyi soalnya, paham ya? Paling rumit, paling sulit. Soalnya kenapa kok rumit? Lah kalau kita lihat dohirnya bersambung sanadnya. Dohirnya sahih, ternyata ada hadis, pakar hadis mengatakan hadisnya mu'al. Wah, bingung lagi kan? Wah, seperti itu, rumit. Nah, li'annahu la yattali' alaihi illa ahlul ilm an-nuqad alladzina yabhatsuna al-ahadits fi asanidiha wa mutuniha. Perhatikan, dikarenakan tidak ada yang bisa mengetek dan meneliti hadis tersebut kecuali ahlul ilm. Kecuali ahlul ilm an-nuqad yang mereka pengkritik, pakar hadis. Alladzina yabhatsuna al-ahadits, yang mereka adalah orang-orang yang mencari, membahas hadis-hadis dengan sanad-sanadnya serta matan-matannya. Nah, jadi kalau bukan ahlinya enggak bisa. Ahlul hadis banyak sekali ya, para nuqadul hadis seperti barakallahu fikum al-Imam Abu Zur'ah, kemudian Abu Hatim, barakallahu fikum Ar-Razi. Itu semuanya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah, kemudian banyak sekali. Yahya bin Ma'in. Seperti itu semuanya bisa dilihat dalam kitab yang paling terdekat yang dikumpulkan oleh siapa itu? Barakallahu fikum wa Al-Hafidz juga itu takrib ya. Untuk masalah mengenai keadaan para perawi bisa dilihat yang paling dekat itu. Tapi yang panjang lebar Tahdhibul Kamal juga ada. Barakallahu fikum Tahdhibut Tahdhib juga ada. Macam-macam. Kita lihat sini, wa Ibnu Hajar yaqulu da'iman fi Bulughul Maram. Nah ini. Ibnu Hajar padahal melakukan dalam artian mengatakan terus di dalam kitab Bulughul Maram, na'am u'illa bil irsal. Nah, aku mengatakan hadis ini mu'al, berpenyakit dengan karena adanya irsal situ, mursal, tidak bersambung. Au illa bil waqf, atau aku illahkan. Barakallahu fikum dalam artian hadisnya ini apa mu'al karena adanya dengan disebabkan karena waqf, masih mauquf. Kalau mauquf sampai mana? Tabi'in atau sahabat? Mauquf. Sahabat atau tabi'in maqtu' namanya. Nah kalau mursal? Mana mursal? Rasulullah. Tabi'in langsung Rasulullah. Paham ya? Yang maqtu' itu hampir mirip dengan itu. Jadi tabi'in mengatakan qala Rasulullah itu misalkan. Wa hakadha fa idza qala dzalika farji' ila sanad wanzur fihi man rawah. Apabila beliau mengatakan seperti itu maka kembalilah kepada sanadnya dan lihatlah siapa yang meriwayatkan. Wa li hadza ishtaratu fi sahih an yakuna saliman min syuhud wa illah qadhiha. Oleh karena ini para ulama ahli hadis mereka mensyaratkan dalam hadis sahih itu bahwasanya harus hadis itu saliman, selamat min syuhud, selamat dari keganjilan, wal illah qadhiha, dan juga selamat dari penyakit yang merusak atau cacat yang merusak. Wal mu'allu min aqsami ilmi mustalah. Bahwasanya mu'al, hadis dikatakan mu'al
ada ilahnya, ada penyakitnya, itu termasuk pembagian ilmu mustalah. Wa huwa muhimun jiddan li thalabil ilmi hadits. Ini termasuk ilmu yang penting sekali bagi para pencari ilmu hadis, haitsu inna ma'rifatahu tufiduhu faidatan kabiratan, dikarenakan sesungguhnya mencari atau mengetahui ilmu tersebut adalah memberikan faedah yang sangat besar, li'annahu qad yaqra'u hadisan dhahiruhu sahih wa huwa ghair sahih. Dikarenakan terkadang bisa jadi dia membaca hadis yang dhahirnya nampaknya sahih tapi ternyata tidak sahih. Dan sekarang ada dipermudah lagi. Nah, barakallahu fiikum, kalau melihat contoh-contohnya hadis yang dikarang oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, ahadits mu'allah itu. Nah, hadis-hadis yang ada apa? Ada ilahnya yang nampaknya dhahirnya sahih. Nah, barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.